Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Titi. Kali ini kakak akan menjelaskan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, pada video kali ini kakak juga akan memberikan trik cepat mengerjakan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Jadi, adik-adik tonton videonya sampai habis ya. Sebelum masuk ke materi, adik-adik jangan lupa ya, pencet subscribe dan notifikasinya, supaya tidak ketinggalan video-video dari kakak. Nah, konsep perkalian sesungguhnya berasal dari operasi penjumlahan yang berulang. Adik-adik coba perhatikan resep obat berikut. Pada resep obat, itu terdapat tulisan 3 kali 1. Resep dokter tersebut bermakna bahwa pasien sebaiknya meminum obat 3 kali dalam 1 hari. Dengan kata lain, 3 kali 1 hari itu sama saja 1 ditambah 1 ditambah 1. Bukan diminum 3 tablet sekaligus ya. Nah, adik-adik perhatikan coba. 3 kali 1 ini berarti 1 ditambah 1 ditambah 1. Nah, kakak berikan contoh lagi. 4 kali 6 berarti 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Jadi 6-nya itu ada 4 ya. Hasilnya yaitu 24. Adik-adik perhatikan lagi. 4 kali 6 di sini tertulis 4 tambah 4 tambah 4 ditambah 4 tambah 4 tambah 4. 4-nya ada 6. Hasil akhirnya juga 24. Hasil akhirnya sama saja 24. Kira-kira yang sebelah mana ya yang salah? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Ya, betul sekali ya, yang salah itu sebelah kanan. Jadi 4 kali 6 itu berarti 6-nya yang ada 4, bukan 4-nya yang ada 6 ya. Sekarang kakak berikan contoh lagi. Arti perkalian 3 kali 5 itu berapa adik-adik? Ya, benar sekali ya. 3 kali 5 itu berarti 5 ditambah 5 ditambah 5. 5-nya ada 3. Hasil akhirnya yaitu 15. Setelah adik-adik paham konsep perkalian, kakak akan lanjutkan ya ke perkalian dan pembagian bilangan bulat. Pada perkalian dan pembagian bilangan bulat, sebenarnya sama saja ya dengan perkalian biasa atau perkalian bilangan asli. Yang membedakan, pada bilangan bulat, adik-adik harus perhatikan ya tanda negatifnya. Sekarang adik-adik perhatikan tabel berikut ini. Positif dikalikan positif, hasilnya positif. Negatif dikalikan negatif, hasilnya positif. Positif dikalikan negatif itu hasilnya negatif. Negatif dikalikan positif hasilnya negatif. Sekarang ke tabel pembagian. Positif dibagi positif hasilnya positif. Negatif bagi negatif hasilnya positif. Positif dibagi negatif hasilnya negatif. Dan negatif dibagi positif hasilnya negatif. Perhatikan, hasil akhir pembagian atau perkaliannya itu sama saja ya. Sekarang kakak minta adik-adik perhatikan jumlah tanda negatif pada tabel perkalian ataupun pembagian. Berdasarkan tabel supaya mudah, adik-adik cukup perhatikan jumlah tanda negatifnya. Maksudnya gimana, Kak? Nah, jadi pada perkalian dan pembagian bilangan bulat, adik-adik cukup perhatikan jumlah tanda negatifnya. Jika jumlah tanda negatifnya ganjil, maka hasil akhirnya itu pasti negatif. Dan jika jumlah tanda negatifnya genap, maka hasil akhirnya itu pasti positif. Ganjil itu berarti 1, 3, 5, dan seterusnya. Genap itu berarti 2, 4, 6, dan seterusnya.
Nah, supaya lebih jelas, kita langsung ke contoh soal ya. Ingat ya adik-adik, jika jumlah tanda negatifnya ganjil, maka hasilnya pasti negatif. Jika genap, maka hasilnya positif. Perhatikan, 5 dikali 8 tidak ada tanda negatif. Berarti kita langsung kalikan saja ya. Hasilnya yaitu 40. Soal selanjutnya, negatif 4 dikali 9. Perhatikan ya, tanda negatifnya hanya ada 1. Dan 1 itu bilangan ganjil. Maka hasil akhirnya pasti negatif. Negatif berapa? Yaitu 4 kali 9, hasilnya 36. Soal berikutnya, 3 dikali negatif 6. Nah, untuk mengecek, adik-adik juga bisa melihat tabel perkalian ya. Kemudian, 3 dikali negatif 6. Perhatikan, negatifnya hanya ada 1. Berarti ganjil, maka hasil akhirnya negatif. 3 kali 6 yaitu 18. Negatif 7 dikali negatif 8. Perhatikan, tanda negatifnya ada 2. 2 itu genap, maka hasil akhirnya pasti positif. 7 dikali 8 yaitu 56. Sekarang kita ke contoh soal yang pembagian. 35 dibagi 7. Tidak ada tanda negatif, berarti langsung kita hitung. 35 dibagi 7 hasilnya 5. Kemudian negatif 24 dibagi 3. Tanda negatifnya ada 1. 1 itu ganjil, berarti hasil akhirnya pasti negatif. Berapa? Yaitu 8. Soal pembagian yang ketiga, 32 dibagi negatif 8. Tanda negatifnya ada 1. Berarti hasil akhirnya pasti negatif. 32 dibagi 8 hasilnya 4. Nah, selanjutnya negatif 27 dibagi negatif 9. Perhatikan, tanda negatifnya ada 2. 2 itu genap. Maka hasil akhirnya pasti positif. Berapa? Yaitu 3. Kak, kalau jumlah bilangannya lebih dari 2, cara yang tadi bisa dipakai nggak? Bisa ya adik-adik. Yang perlu adik-adik ingat yaitu jika tanda negatifnya ganjil, maka hasil akhirnya negatif. Jika genap, maka hasil akhirnya pasti positif. Kakak berikan contoh soal ya untuk bilangan yang lebih dari 2. Negatif 2 dikali negatif 3 dikali 4. Yuk kita hitung jumlah tanda negatifnya. Yaitu ada 1, 2. 2 itu bilangan genap, maka hasil akhirnya pasti positif. Positif berapa? Kita hitung ya. 2 dikali 3, 6. Dikalikan 4 hasilnya 24. Contoh lagi, negatif 3 dikali negatif 4 dikali negatif 2. Ingat, kita cukup hitung tanda negatifnya. Ada 1, 2, 3. 3 itu bilangan ganjil, maka hasil akhirnya pasti negatif. Negatif berapa? 24. Nah, setelah perkalian, kakak mau beri contoh yang pembagian. Ini sama saja ya. Perhatikan, negatif 24 dibagi negatif 2 dibagi negatif 3. Kita hitung jumlah tanda negatifnya. 1, 2, 3. 3 itu bilangan ganjil, maka hasil akhirnya pasti negatif. Berapa? 24 dibagi 2, 12. Kemudian 12 dibagi 3 yaitu hasilnya 4. Nah, setelah kakak jelaskan, sekarang kakak tantang adik-adik ya. Silakan adik-adik kerjakan soal yang kakak berikan dan tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Mungkin seperti itu saja ya penjelasan dari kakak. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih.